Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sahabat semuanya yang dirahmati Allah, bertemu lagi dengan saya Rian Hamzah di Kisah Hamzah. Nah teman-teman sahabat semuanya, kembali menyapa di channel yang satu ini, tentunya channelnya yang sungguh luar biasa, menakjubkan, cetar, membahana. Boleh tepuk tangan. Baik. Terima kasih. Nah, kembali menyapa lewat kisah menakjubkan 25 nabi dan rasul yang wajib diimani. BKIDS, BKIDS. Penulisnya Ina Inung dari PT Bentang Pustaka. Nah teman-teman sahabat semuanya, saya kembali ingin mengingatkan kisah yang lalu, tentunya tahu kan? Nah ini ada pertanyaan nih buat teman-teman sahabat semuanya yang ingin mengisi di kolom komentar. Jawabannya insya Allah akan dapat giveaway. Tahukah kamu alat transportasi apa yang dikemudikan oleh seorang nahkoda? Ayo apa? Ayo coba ingat-ingat ya. Alat transportasi yang digunakan oleh Nabi Nuh. Ayo. Alat transportasi itu untuk menyelamatkan pengikutnya dari banjir besar, teman-teman sahabat semuanya. Mau tahu? Iya, kalau mau tahu dengerin lagi cerita yang lalu, baru ketemu jawabannya. Oke lah kalau begitu. Baik, teman-teman sahabat semuanya yang dirahmati Allah, cerita kisah selanjutnya Nabi Hud alaihi salam. 2 peringatan untuk kaum Ad. Begini kisah. Kaum Ad yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersebutlah sebuah daerah bernama Al-Ahqaf, yaitu padang-padang pasir yang dipenuhi gunung pasir, dan dari puncaknya kita bisa melihat lautan. Di negeri itu tinggal sebuah kabilah bernama Ad. Bangsa Ad memiliki ciri khas tubuh yang tinggi dan tegap. Mereka terkenal karena kekuatan fisiknya. Bangsa Ad tinggal di tenda-tenda besar dengan tiang-tiang yang kokoh dan tampak megah. Tidak ada bangsa lain pada masa itu yang bisa menandingi kaum Ad. Sayangnya, fisik yang bagus tidak dibarengi dengan ketaatan beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal kaum Ad tertutup kegelapan. Mereka kaum penyembah berhala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Hud alaihi salam untuk membawa kaumnya kembali ke ajaran tauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun setiap Nabi Hud alaihi salam menyeru, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan bagi kalian selainnya." Quran surat Hud 11 ayat 50. Kaum Ad yang sesat itu malah menaruh curiga. Mereka menuduh Nabi Hud alaihissalam ingin menjadi pemimpin mereka melalui dakwah. Mereka juga menuduh Nabi Hud alaihissalam mengharap imbalan. Sedangkan Nabi Hud alaihissalam tidak mengharap imbalan apapun selain imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum Ad tidak menerima dakwah Nabi Hud alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa engkau menuduh Tuhan-Tuhan kami tidak berguna?
sedangkan ayah-ayah kami menyembahnya. Bantah kaum Ad, orang tua kalian telah berbuat kesalahan. Jawab Nabi Hud alaihissalam. Lagi pula, mengapa kau mengatakan bahwa setelah kami mati dan menjadi tanah, kami akan hidup kembali? Kalian memang akan kembali hidup pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada kalian tentang apa yang kalian lakukan semasa hidup. Tegas Nabi Hud alaihissalam. Kaum Ad tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Nabi Hud alaihissalam mengenai hari kiamat. Bagi mereka sungguh tak masuk akal bahwa orang-orang yang mati, yang jasadnya sudah hancur dan tinggal tulang saja, bisa kembali utuh dan hidup kembali. Nabi Hud alaihissalam menerima ejekan mereka dengan sabar. Ia tetap menjelaskan bahwa kepercayaan manusia pada hari akhir adalah bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Ad semakin sombong dan keras kepala. Pembesar-pembesar dari kalangan kebangsawan yang hidup dengan kemewahan memandang rendah kepada Nabi Hud alaihissalam. Bagi mereka, siapa Hud? Dia hanya manusia biasa. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih manusia biasa untuk menyampaikan kebenaran? Nabi Hud alaihissalam memberi peringatan kepada kaum Ad agar tidak mengulangi perbuatan kaum kafir pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Orang-orang menentang dan mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan dihancurkan sekuat apapun mereka. Para pembesar kaum itu berkata, siapa yang dapat menghancurkan kami? Hei Nabi Hud. Nabi Hud alaihissalam menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan-Tuhan kami akan menyelamatkan kami. Bantah mereka. Kamu telah menghina Tuhan-Tuhan kami, Hud. Dan akibatnya mereka marah dan menyihir kamu menjadi gila. Tuduh mereka. Nabi Hud alaihissalam dan pengikutnya hanya bisa pasrah. Mereka berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sahabat semuanya yang dirahmati Allah, itu sebuah kisah tentang Nabi Hud alaihissalam yang menceritakan tentang kaum Ad. Nah, teman-teman sahabat semuanya, sebenarnya cerita ini belum selesai, tapi nanti akan dilanjut lagi di sesi selanjutnya. Nah, teman-teman sahabat semuanya, jangan lupa ya, pertanyaan-pertanyaannya isi di kolom komentar. Insya Allah akan mendapat giveaway. Nah, kalau mau tahu lagi jawaban-jawabannya, dengerin lagi nih yang kemarin-kemarin ya teman-teman sahabat semuanya. Oke lah teman-teman sahabat semuanya, sampai di sini aja dulu. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan menyinggung perasaan. Kisah ini akan berlanjut. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.